yang membocorkan informasi masih ada di istana. Li Yi adalah sekutu rahasia Wu Zetian. Ia ditugaskan untuk memantau arsip kuno yang tidak boleh disentuh sembarang pejabat. Namun hari itu, sesuatu berubah. Wu Zetian mengajak mereka untuk menyelidiki hilangnya pelayan hingga akhirnya ditemukanlah ruang bawah tanah ini. Ruangan itu dipenuhi potongan tulang naga dan rantai yang putus. Kabut tebal merayap keluar seiring segel terbuka sepenuhnya. Selain Li Yi, ada pejabat muda lain yang ikut menyelidiki. Namanya Pei Yan. Sosok tenang tapi tajam membaca situasi. Menteri cerdas dan berani menentang Wu Zetian di kemudian hari. Pelayan itu gemetar sambil menyerahkan gulungan bersegel merah. Wu Zetian menatap tajam. Katakan yang kau lihat sebelum semuanya terlambat. Wu Zetian mengepalkan tangannya. Seseorang sedang mengawasi kita. Saat Wu Zetian mendekati pelayan, lampu minyak tiba-tiba padam. Di lorong gelap ada langkah kaki lain. Tiba-tiba, pisau dilempar dari kegelapan, hampir mengenai leher pelayan. Li Yi membalik meja batu dan menarik Wu menjauh. Sebelum pisau kedua dilempar, Pei Yan menerjang cepat dengan tongkat kayu. Satu pukulan keras di dada, penyerang itu tumbang. Di tubuh penyerang yang tumbang, mereka menemukan cap keluarga Wang terjahit di balik jubah hitamnya. Setelah penyerang tumbang, Wu tidak memanggil penjaga istana. Ia malah menutup pintu. Tidak ada yang boleh tahu, katanya. Darah di lantai bukan masalah informasi, adalah ancaman sebenarnya. Li Yi membersihkan gulungan sutra itu. Isinya bukan peta atau ramalan, melainkan daftar nama pejabat yang pernah menerima perintah rahasia dari permaisuri sebelumnya. Nama pertama di daftar, Pei Yan. Ruang jadi senyap. Kenapa namaku ada di situ? Tanya Pei Yan pelan. Li Yi tidak menjawab. Ia hanya menunjuk cap merah di sudut gulungan. Cap yang hanya digunakan dalam perintah pembunuhan Dayam Diom pada masa awal Tang. Wu menunduk, berpikir cepat. Jika gulungan ini sampai ke tangan Menteri Lawas, setengah istana akan berusaha menghapus bukti ini dan mungkin mereka bertiga sekalian. Tiba-tiba, Li Yi menyobek ujung gulungan hanya satu baris saja. Kita tidak perlu menyimpan semuanya, katanya. Cukup bagian yang bisa menjatuhkan orang yang tepat. Di aula yang diterangi obor temaram, Wu Zetian memerintahkan semua pejabat berkumpul. Tidak ada senyum, tidak ada salam. Ia hanya bertanya satu hal. Siapa yang berani menyentuh arsip rahasia sebelum aku? Semua terdiam. Dan di antara ketakutan itu, Li Yi memperhatikan detail kecil. Noda darah kering di sudut gulungan tua. Li Yi tahu satu hal. Seseorang mencoba menyembunyikan sesuatu. Ia bukan satria, bukan pembunuh. Hanya seorang perempuan pembaca naskah kuno. Namun justru itu yang membuatnya paling berbahaya. Ia melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Seorang pelayan jatuh pingsan di koridor samping. Semua pikir itu serangan jantung. Tapi Li Yi membungkuk, membuka tangan pelayan itu, dan menemukan jarum kecil, terbuat dari perak senjata para pembunuh bayaran istana. Wu Zetian memanggil Panglima Pei Yan. Suaranya dingin, jangan biarkan istana ini bau pengkhianat. Pei Yan menunduk, tapi matanya menyapu ruangan, mencari seseorang atau sesuatu yang bersembunyi di balik bayangan. Malamnya, Li Yi menemukan ruangan tersembunyi di balik rak buku. Ada gulungan-gulungan tak dikenal, peta kota yang sudah hilang, dan catatan pendek. Jangan buka pintu di utara. Ketika Li Yi membuka kunci lama itu, pintu berderit. Udara dingin menyelinap keluar, dan lorong sempit terbentang ke kegelapan. Tapi di lantai, ada jejak kaki basah. Seseorang baru saja melewati sini. Sebelum dia, di ujung lorong itu, Li Yi mendapati seorang penyerang memegang pisau. Sekejap mata, pisau itu melayang di udara, ditembak oleh jarum Pei Yan dari arah belakang. Penyerang itu tumbang, darah mengalir pelan di lantai batu. Pei Yan menatap Li Yi dengan mata tajam. Kau membaca sesuatu yang seharusnya tidak dibaca.
Li Yi hanya menjawab pelan. Gulungan itu menyebutkan pintu menuju kota yang hilang. Keesokan paginya, pejabat tinggi berkumpul, berebut menafsir gulungan tua, tapi semakin mereka membaca, semakin mereka bingung. Peta berubah setiap kali dibuka, seolah-olah kota itu hidup di dalam kertas. Wu Zetian datang diam-diam, tanpa pengawal. Ia memandang gulungan itu sebentar lalu berbisik, semua kota yang hilang pasti punya penjaga. Tidak ada yang tahu apakah itu ancaman, peringatan, atau ramalan. Li Yi membaca kembali bagian gulungan yang sobek. Ada simbol yang tidak berasal dari dinasti Tang. Bentuknya seperti mata yang tertutup. Ia merasa, entah kenapa, simbol itu sedang mengawasinya. Pei Yan memerintahkan penjaga istana menutup semua pintu samping. Tidak ada keluar masuk tanpa izin. Namun ia lupa satu hal. Pengkhianat selalu berada di dalam, bukan di luar. Di dapur istana, seorang juru masak takut berbicara. Ia melihat seseorang merobek bagian gulungan tua semalam, tapi enggan menyebut nama. Li Yi menyadari, diam adalah tanda bahaya. Wu Zetian berdiri di balkon istana, menatap langit kelabu. Di bawahnya, kota Chang'an sibuk, namun hatinya gelisah. Ia tahu, misteri kota yang hilang ini bisa mengguncang kekuasaannya. Gulungan tua menyebutkan pintu utara. Li Yi dan Pei Yan berjalan ke arah perpustakaan tertua istana. Setiap langkah terdengar seperti membawa kutukan. Saat pintu dibuka, aroma tanah basah keluar. Di dalam hanya ada satu benda, peta batu. Diukir tangan manusia, menunjukkan jalur menuju reruntuhan kota. Tiba-tiba, suara langkah cepat di belakang mereka. Penyerang kedua datang. Pisau bergerak cepat seperti kilat. Li Yi menanduk. Pei Yan menendang dada penyerang itu hingga terpental. Li Yi mengambil pisau yang jatuh. Ada ukiran halus. Qinling, gunung yang terkenal sebagai tempat hilangnya beberapa kota kuno. Bagaimana mungkin penyerang tahu gulungan itu menyebut Qinling? Wu Zetian mendengar kabar penyerang kedua tumbang. Ia memanggil penasihat rahasianya, seorang pria tua, berwajah tenang dan mata penuh pengetahuan tentang dunia bawah tanah dinasti Tang. Penasihat itu hanya berkata pelan, jika kota itu bangkit lagi, keluarga kerajaan akan gugur. Wu Zetian tidak bereaksi, tapi jari-jarinya bergetar sesaat. Li Yi memegangi gulungan itu erat. Ia sadar, tidak semua rahasia harus dibuka. Tapi Wu Zetian berbeda. Baginya, rahasia adalah senjata. Di lorong gelap itu, keduanya saling menatap tanpa kata. Hanya nafas pelan yang terdengar. Istana selalu menyembunyikan lebih dari yang terlihat. Satu langkah lagi menuju pintu berikutnya. Jangan lewatkan kelanjutannya, karena setiap detik membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang berusaha dibungkam.